Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat pada materi praktikum OSK, kita akan membahas mengenai assembler. Itu ada prosedur subrutin. Masuk ke prosedur subrutin. Prosedur merupakan suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur, suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Proses pencarian kesalahan pun akan lebih mudah bila menggunakan prosedur. Untuk membuat prosedur, bentuk umumnya yaitu adalah nama prosedur, proc, near, atau var, atau program yang akan ditulis gitu ya. Kemudian red, kemudian nama prosedur np. Ini sebagai prosedur kita memiliki kayak fungsi lah ya, bisa dibilang kayak bahasa di lain-lain itu biasanya pakainya fungsi, dan di sini prosedur. Oke, terus kita lanjut ke penjelasannya. Nama prosedur yaitu kita mendefinisikan sebuah subrutin atau prosedur. Proc, near, atau var mendefinisikan sifat dari subrutin yang dibuat, yaitu untuk near, subrutin yang bersifat dekat atau subrutin itu hanya akan dipanggil paling jauh satu segmen atau 64 kilobyte pesannya. Kemudian untuk var, subrutin ini dapat dioperasikan antar segmen karena untuk mengunduh subrutin ini dapat dilakukan lebih jauh dari satu segmen atau 64 kilobyte. Kemudian red digunakan untuk mengembalikan kontrol program atau penunjuk program atau IP ke program pemanggil. Kemudian nama prosedur NP digunakan untuk mengakhiri subrutin, dan untuk memanggil subrutin digunakan perintah call yang dapat didefinisikan dengan call nama prosedur. Oke, kita masuk ke makro. Makro lebih mudah dibuat daripada prosedur. Untuk membuat makro dapat menggunakan bentuk umumnya seperti ini: nama makro, makro parameter 1, parameter 2, dan seterusnya setelah program, dan untuk menutupnya menggunakan nm. Oke, nama makro mendefinisikan nama makro yang digunakan, makro parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Parameter yang dapat dibuat dan digunakan dalam membuat makro. Parameter ini bersifat opsional, yang artinya dapat digunakan maupun tidak digunakan. Kemudian statement program itu tempat menuliskan program ya di sini nih. Untuk selanjutnya itu ada nm yang terakhir, yaitu nm, perintah untuk mengakhiri makro. Kemudian terdapat juga untuk perbedaan antara prosedur dan makro. Untuk prosedur sendiri tidak memperpanjang program karena hanya muncul sekali pada program. Kemudian untuk makro akan muncul pada program setiap memanggil terhadap makronya, sehingga makro akan memperpanjang program. Kemudian untuk memanggil prosedur dengan perintah call dan diakhiri dengan perintah red. Kemudian untuk makro dapat dipanggil langsung, dan pada makro tidak perlu diakhiri dengan kata atau sintaks red. Kemudian untuk prosedur akan memperlambat program karena setiap pemanggilan terhadap prosedur komputer harus melakukan lompatan. Kemudian untuk makro tidak memperlambat program karena komputer tidak perlu melakukan lompatan. Kemudian yang terakhir itu ada pada prosedur tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Bila ingin menggunakan parameter bisa dengan melalui stack atau register. Kemudian yang makro dapat menggunakan parameter dan merupakan suatu ciri khas dari bahasa tingkat tinggi. Kemudian ada tipe data. Di dalam assembler data dapat disimpan dengan berbagai tipe data yang berbeda-beda. Nama pada data tersebut juga dapat diberi nama untuk memudahkan dalam pengaksesan data tersebut. Adapun tipe data yang terdapat pada assembler adalah sebagai berikut: adalah db define byte yaitu ukuran 1 byte, dw define word yaitu 2 byte, kemudian dd define double word 4 byte, kemudian define var word ada 6 byte, kemudian dq define quad word 8 byte, kemudian dt define 10 bytes ada 10 byte. Ini adalah merupakan contoh dari tipe data yang dipakai. Ada db, ada dw, ada dd, de, dq, dt gitu ya. Dan ini adalah artinya atau hasilnya gitu ya. Sini A, db4 berarti nilai awal yang punya kata 4, 444,2, 1 berarti dia mempunyai nilai awal yang 442 sama datanya. Dan selanjutnya juga di sini ada db high berisi 6 byte, itu 6 karakter, berarti bisa langsung digabung gitu kan ya, tidak usah diubah. Kemudian dw satu word tidak diketahui isinya karena tanya ya. Kemudian df eq u gitu ya, konstanta dt dan sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir ada base relative addressing, digunakan untuk mengakses suatu tabel dengan mengambil alamat efektifnya. Alamat efektif dari tabel tersebut nanti akan digunakan sebagai patokan untuk mengakses data lain pada tabel tersebut. Register yang biasa digunakan untuk menunjuk alamat efektif yaitu ada bx, bpsc, dan di. Untuk ACT atau activity nanti akan kalian lakukan adalah codingannya seperti ini ya. Saya zoom in dulu.
Sini kalian bisa bikinnya pakai Notepad++ ataupun VS Code ya, terserah kalian. Yang penting jangan lupa ekstensinya .asm ya. Kemudian ditaruhnya di dbox, folder dbox yang sudah ada tasmnya dan juga compiler dan juga tailingnya itu ya. Oke, saya akan menjelaskan untuk mengenai ACT pada pertemuan hari ini. Oke, di sini ada model small sama seperti yang sebelumnya. Itu kita akan menggunakan memori yang small atau yang berukuran kecil, yaitu kurang dari 64 kilobyte. Kemudian ada titik code, itu artinya kita memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan memulai program code-nya atau program setelah kita menuliskan code gitu di bawah. Pokoknya di bawah code itu adalah berarti kita akan mengodingnya gitu ya. Setelah di bawah titik code. Kemudian org 100H yaitu berfungsi untuk memberitahukan kepada assembler agar program yang saat dijalankan menggunakan alamat memori offset yaitu 100H yaitu sekitar 256 byte. Kemudian terdapat label yaitu ada proses call ketik angka. Di sini label proses kita akan memanggilkan fungsi gitu ya atau dari prosedur gitu ya, ketik underscore kan. Kemudian di dalam label proses ada int20a untuk mengakhiri dari proses ini ya, label call ketikkan untuk mengakhiri dari proses tersebut. Kemudian kita mau mengetik prosedur baru gitu ya, ketikkan yang dari sini ketikan underscore proc near, yaitu kita mendefinisikan subroutine atau prosedur yaitu menggunakan near. Nah, nil itu tadi seperti itu ya, yang tadi di sini yaitu adalah paling jauh itu 64 kilobyte ya. Paling jauh itu satu segmen atau 64 kilobyte. Oke, masuk ke move AH02 atau 2H gitu ya. Di sini yaitu kita menggunakan memasukkan nilai 02H atau 2H ini ke register AH, yaitu supaya kita bisa mencetak karakter ASCII atau ASCII gitu ya, kayak 1 2 3 4 itu adalah merupakan karakter ASCII. Kemudian terdapat move DLA. Di sini move DLA seperti mencetak atau mengeprint suatu value atau suatu ini ya, angka ataupun alfabet. Move DL kita akan mengeprint A. Nah, di sini kenapa pakai di sini petik A, berarti kita akan melakukan print nilai value-nya adalah A. Kemudian move CX26. Di sini move CX26 itu digunakan untuk looping dari si assembler ini ya. Nah, untuk looping sendiri yang sudah saya kasih di perintah assembler, di sini kita harus menggunakan register CX untuk pengulangannya, karena dengan menggunakan CX untuk setiap kali looping, komputer akan mengurangi isi register CX sampai dengan CX menunjukkan nilai 0, dan komputer akan melanjutkan ke baris berikutnya yang di bawah loop itu. Kenapa kita pakai register CX? Itu move CX ya, move CX 26. Kita berarti akan melakukan perulangan sebanyak 26 kali move CX sampai, karena kan 26 kurang 1 kurang 1 kurang 1 gitu ya, sampai nilainya 0. Oke, sudah di prosedurnya atau subroutine sudah dibuat, kita ada label lagi yang namanya ulang. Di sini adalah untuk perulangannya atau logikanya. Di sini ada int21h, yaitu kita akan mengembalikan kontrol ke DOS gitu ya. Sudah tidak di assemblernya lagi, sudah langsung balik lagi ke DOS. Kemudian ada yang namanya add dl,1, yaitu kita akan menambahkan register DL dengan 1 atau ditambahkan 1 gitu ya, menambahkan karakter 1. Nah, di sini kan A, berarti ketika kita akan menambahkan 1 maka harusnya munculnya B, dan begitu juga seterusnya sampai 26 kali, karena di sini kita menggunakan move CX 26. Selanjutnya ada loop ulang, yaitu kita akan memanggilkan atau melakukan perulangan loop gitu ya, loop perulangan ulang. Nah, kita akan ngeloop si prosedur atau bukan prosedur ya,
label ulang, yaitu kan berarti yang 21H kita mengexecute gitu ya, bahasanya mengeksekusi programnya, kemudian ditambahkan di register DL dengan satu gitu ya, karakternya akan bertambah satu. Kalau di sini A berarti nanti B, C, D, dan E dan F gitu ya. Oke, selanjutnya ada red, yaitu menutup atau mengembalikan ke program ini ya, mengembalikan kontrol program. Kemudian untuk menutup dari prosedur ketikal, kita ketik underscore kan np. Dan untuk ini end proses itu kita mengakhiri label proses gitu ya, mengakhiri label proses. Oke. Karena di sini mulai dari A, berarti harusnya kita, karena ada alfabet itu kan ada 26, maka harusnya akan tertampil sebanyak atau semuanya akan tampil sampai Z ya. Oke, untuk ngarannya kita bisa pakai Tazem act4.asm, kita enter, kemudian jika tidak ada error message atau warning message, maka kita bisa melakukan compiling menggunakan tailing, yaitu eh, ada ya ininya sudah dikirimkan tailing compilernya. Kemudian kita jangan lupa nama file itu act4.obj untuk bisa mengompile. Selanjutnya kita akan enter dan aman, berarti kita akan bisa running dengan nama file itu act4. Nah, ini adalah merupakan contoh dari penggunaan dari loop dan juga movedl, movejx ya. Dan ini merupakan untuk ACT atau activity pertemuan keempat kalian. Silakan kalian screenshot untuk codingannya gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Gmeet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.